Selamat pagi Bu, halo, udah tersambung ya ini? Ya udah. Oke, saya perkenalan dulu ya nih ya Bu. Saya Alda, mahasiswi dari Universitas Internasional Batam. Sebelumnya saya terima kasih loh udah bisa berkenan nih diwawancarai di situasi pandemi dan pada saat jam kerja ini. Iya nggak apa-apa, saya juga lagi santai. Lagi work from home. Oh gitu. Alda sendiri gimana ini kuliahnya? Kalau kuliahnya sih ini kan udah naik ke semester 5 ya. Jadi udah ujian akhir, tinggal kerjakan project karena kita ya juga work from home, kuliah from home gitu kan. Sama ya. Iya, terus habis itu buat pelajaran sebelum ujian ini agak terhambat sih ya karena kan eh, kita cuma meeting kayak gini gitu. Kadang Ya dosen benar. jaringannya jelek atau kita jaringannya jelek, jadi ada yang putus-putus, kadang nggak nyambung. Itu sih kendalanya biasanya. Iya benar, saya juga gitu kalau meetingnya online. Pusing. Oke, jadi kita perkenalan dulu nih ya Bu ya. Jadi Boleh. ibu ini adalah HRD dari perusahaan PT Petrodana yang beroperasi di bidang ready mix, atau yang kalian belum tahu, ready mix itu sebenarnya beton yang telah di blend dengan rangkaian bahan material, ya ada pasir dan juga formulasi khusus. Nah, pengolahan formulasi khusus itu dilakukan di batching plant hingga menjadi beton cor siap pakai dan jadilah beton bermutu siap disajikan. Dan kalau sudah jadi dibawa ke apa namanya, truk itu yang molen yang muter-muter itu. Terus ya udah habis itu dicor di tempat yang memang area projectnya itu. Nah, di sini kita akan membahas mengenai dampak COVID-19 terhadap pekerja dan pada perusahaan PT Petrodana ini sendiri. Nah, menurut Ibu nih gimana dampaknya? Adakah dampak negatif atau dampak positif nih karena adanya COVID-19? Sebelumnya terima kasih sudah dijelaskan panjang lebar. Ya, Bu. Jadi ya menurut data-data yang memang saya terima itu karena situasi juga lagi pandemi. Jadi ekonomi lesu, pemasukan pun juga menurun. Terus terutama pada bagian keuangan kita itu ya anjlok. Terus karena juga permintaan buat pengecoran di area Karimun juga udah mulai menurun. Dan nggak cuman permintaan ya, supply material itu juga menurun. Terus soalnya banyak tempat-tempat material itu yang menghentikan dulu aktivitasnya untuk mengurangi terjangkitnya si virus COVID ini. Iya benar, karena kan ini ya apa, kalau kita ngirim material tuh mungkin pasti kan ada yang bawa naik truk gitu kan, takutnya Iya ada benar, yang di tertular. situ Benar-benar. takutnya. Nah, ya terus di perusahaan ibu ini ada terjadi PHK nggak? Karena kan saya, kalau kita lihat ya dari berita-berita kan banyak nih karyawan-karyawan yang di PHK gitu. Terus mereka ya banyak lah, ada sekitar 10 ribuan karyawan loh yang di PHK dari perusahaannya. Nah, di perusahaan ibu ini kira-kira terjadi PHK itu sendiri nggak? Karena kan pasti kalau karena dampak COVID-19 kan pasti ada kerugian gitu. Iya Akhirnya benar. terjadilah PHK. Nah, di perusahaan ibu ada nggak PHK, Bu? Kalau untuk PHK sih sejauh ini belum ada. Nah, semoga saja tidak ada ya, karena kita juga udah bicarakan soal si PHK ini sama karyawan, juga kita jelaskan keadaan bagaimana. Kita juga jelasin dari sisi hukumnya, kalau nggak salah diatur kan ya dalam UU ya. Iya, betul. Dia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dia menegaskan bahwa pengusaha, pekerja atau buruh, serikat pekerja, serikat buruh, dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar tidak terjadinya PHK. Jadi memang harus ada upaya gitu Iya supaya benar. PHK ini tidak terjadi gitu. Kita Eh, juga dari sisi, kalau dari sisi manusiawi kan juga nggak tega kan ya buat PHK karyawan, apalagi situasi begini. Kita kan mikir mereka makan dari mana gitu. Betul, betul. Nah, kan karena COVID-19 ini kita mengalami kerugian ya, di sektor ya keuangan pasti kan mengalami kerugian ya. Pasti para pekerja kan juga meminta
kenaikan upah gitu. Benar. Nah, apakah selama pandemi ini para pekerja itu kayak demo gitu untuk meminta kenaikan upah atau bagaimana, Bu? Kalau untuk demo sih tidak ada. Cuma udah mulai ada beberapa karyawan yang udah mulai menyampaikan ini nih, apa sih keluh kesahnya yang nggak enak ini. Karena kadang kita sering ngasih bonus-bonus gitu ya. Jadi kalau misalnya pendapatan kita itu banyak, yang pesan dari kita itu banyak, otomatis mereka juga bakal dapat bonusnya ini yang ada peningkatan gitu. Tapi karena sekarang supply kita lagi turun, ya otomatis untuk bonusnya itu juga ikut terpotong. Tapi kita buat menghadapi situasi banyak yang ada, bukan banyak ya, ada yang protes, itu kita kasih pengertian bagaimana sih kondisi perusahaan saat ini, dan untungnya karyawan udah mengerti. Oh, begitu. Nah, saya kan dengar nih, waktu itu karena kebetulan saya kan juga tinggalnya kan di Karimun ya. Iya. Saya dengar di perusahaan ibu tuh pernah ada tenaga kerja asing gitu, Bu. Iya benar ada. Nah, itu gimana tuh ya? Karena kan setahu saya ya nggak boleh tenaga kerja asing itu sembarangan kerja gitu. Nah, kalau buat perusahaan ibu gimana tuh? Kalau misalnya kita pakai si tenaga kerja asing ini, yang saya tahu ini, kita itu harus tetap mengutamakan tenaga kerja dari Indonesia itu sendiri, baru kita bisa menempatkan si orang asing ini. Jadi kalau misalnya kita mau memakai Baik, Bu. Terus kalau untuk pekerja magang kan biasanya kalau kuliah ya semester 6 ke atas kan biasanya harus magang. Nah, gimana tuh kriteria dan hak-hak mereka di perusahaan ibu? kalau untuk pekerja magang, kita buat kriterianya itu kita tahu dari CV yang mereka kirimkan. Ya, Kalau misalnya sesuai dengan kriteria yang kita butuhkan pada saat itu, ya habis itu baru kita panggil buat interview. Terus kalau misalnya kewajiban buat si magang ini apa sih yang harus mereka kerjakan itu nanti pas sudah diterima nih, kalau misalnya mereka lulus interview, ya itu udah ada dituliskan di perjanjian. Kalau umumnya sih kalau buat kewajiban yang tercantum itu terkait dengan pekerjaan yang mereka harus lakuin biar goalnya mereka ini tercapai, biar yang diharapkan itu apa sih, mereka jadi lebih terasah kemampuannya di lapangan gitu. Kalau untuk hak-haknya sendiri, yang pertama mereka bakal dapat sertifikasi kompetensi, uang saku, uang transport, BPJS tenaga kerjaan, fasilitas pelatihan yang kita sediakan, sama supervisornya buat bantu mengarahkan mereka buat belajar sama kami gitu. Yang paling penting terakhir tuh perlengkapan keselamatan kerja gitu. Ya, karena kan ini kan ready mix kan ada material-material gitu kan kayak batu, pasir kan pasti kalau kita nggak bahaya kan. safety kan bisa kena hukum gitu kan. Benar. Nah, terus apakah mengikuti pelatihan atau kegiatan training selama masa pemagangan itu bisa dikategorikan sebagai bekerja atau bagaimana, Bu? Kalau pengetahuan kami ya, itu kalau nggak salah itu nggak ada perundang-undangan khusus yang memberikan definisi dari kata bekerja ini. Kalau magang sendiri itu bagian dari sistem pelatihan kerja yang bekerja langsung nih di bawah bimbingan dari pekerja lain yang lebih berpengalaman. Jadi kalau menurut kami dan juga dari yang udah tadi saya bilang nggak diatur di undang-undangan itu, mereka itu si para pemagang ini tuh cuman bekerja dalam proses atau dalam si produksi barang atau jasa dalam rangka untuk menguasai keterampilan atau keahlian tertentu gitu. Oke, jadi gitu ya, udah jelas banget ya dari awal sampai sekarang. Oke, makasih banyak ya Bu atas waktunya. Maaf loh kalau ngerepotin. Enggak apa-apa. Makasih Bu. Iya. Assalamualaikum. Terima kasih juga. Waalaikumsalam.